Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Salam komunikasi harmoni. Oke, baik teman-teman, kita untuk pembelajaran kali ini kita akan masuk ke komunikasi kelompok. Oke, komunikasi kelompok kita akan bahas dari mulai komunikasi kelompok secara pengertian pada intinya merupakan interaksi tatap muka dan memiliki susunan rencana kerja sesuatu untuk mencapai tujuan kelompok. Oke, anak kelompok ya. Oke, selanjutnya ada kelompok kecil, ada kelompok besar. Ini tipe-tipe kelompok. Oke, fungsi kelompok secara keseluruhan ada hubungan sosial, persuasif, pendidikan, dan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Ini ada tipe-tipe kelompok yang diambil dari buku sosiologi, kelompok primer dan sekunder, kelompok formal dan informal, kelompok in-group dan out-group. Oke, kalau jam sekarang mungkin ada yang di in circle ya, di dalam circle teman atau tidak teman. Kelompok primer kelompok yang utama, kelompok formal, kelompok yang formalnya ada yang informalnya. Kelompok in-group yang di dalam dan kelompok yang di luar grup. Oke, selanjutnya komunikasi kelompok yang efektif, satu faktor penunjang, komunikasi verbal yang efektif, dan kohesi kelompok. Oke, sangat mudah sekali ya. Struktur kelompok, terdapat 3 variabel komunikasi dalam struktur kelompok, yaitu besarnya kelompok, jaringan-jaringan, dan kepemimpinan. Besarnya kelompok itu akan sangat berpengaruh sekali, karena semakin besar itu akan semakin kompleks, permasalahan akan semakin banyak, bentuk komunikasi yang digunakan pun harus semakin luas dan komprehensif. Termasuk nanti ke jaringan-jaringannya, karena untuk membuat sesuatu kelompok jaringan dalam kelompok, misalnya cabang dari sebuah induk organisasi di cabang-cabang yang lain itu mengaturnya akan cenderung susah, ada keterlambatan nantinya. Dan nanti akan ada kepemimpinan, karena sebuah kelompok tanpa ada pemimpin akan sangat sia-sia sekali ya. Next, jaringan komunikasi. Ini jaringan komunikasi ada pola-pola interaksi manusia dalam kelompok. Oke, ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk roda, ada yang berbentuk ya. Ini hanya masalah pola saja. Next, kayak budaya kelompok. Kayak dalam sebuah organisasi, dalam sebuah kelompok itu pasti nanti menghasilkan sebuah budaya. Budaya ini didapatkan dari anggota-anggota kelompok itu sendiri. Jadi kalau dalam sebuah kelompok itu mayoritas adalah liberal, kemungkinan nanti akan menjadikan kelompoknya itu liberal. Sehingga nanti kalau ada suatu personil yang merasa dikucilkan, itu pasti akan dengan sendirinya dia akan memisahkan diri karena merasa tidak dalam satu kelompok tersebut. Nanti yang menjadikan sebuah aturan hukum dan menjadi standar pada akhirnya. Oke, ini sejarah dinamika kelompok, ada status dinamika, definisi, manfaat. Ini sejarah dinamika kelompok itu dari zaman dulu ya, dari zaman kalau kita sebagai muslim dari zaman Adam pertama kali bertemu dengan Siti Hawa. Nanti zaman-zaman jiwa bangsa-bangsa zaman gerakan perubahan di tahun 98-an ini ya, zaman psikologi sosial, zaman dinamika kelompok. Oke, ini ada cabang-cabang dari status dinamika kelompok, dari cabang psikologi, cabang sosiologi, psikologi sosial, dan bidang eksperimen. Dinamika kelompok adalah studi ilmiah tentang perilaku dalam kelompok untuk mengembangkan pengetahuan tentang hakikat kelompok, pengembangan kelompok, dan hubungan kelompok dan anggotanya, dan hubungan kelompok dengan kelompok lain atau kelompok yang lebih besar. Jadi di dalam sebuah organisasi, dalam sebuah kelompok, nanti akan ada komunikasi yang terjadi di dalam, dan komunikasi yang terjadi antar komunikasi kelompok dan kelompok, ada komunikasi di dalam dengan orang yang ada di luar, tapi bukan kelompok yang di luar. Ya, ini manfaat bagi dinamika kelompok. Ya, pertama, manfaat bagi perorangan, kedua, manfaat bagi kelompok itu sendiri, manfaat bagi organisasi, dan manfaat bagi pemimpin. Ya, masalah kelompok itu setiap kelompok pasti akan menimbulkan banyak masalah. Dari mulai perbedaan keinginan, nilai-nilai dan tujuan, ya saling keterangan dalam menjalankan pekerjaan. Jadi saling menggantungkan ya, Pak Anda ketika mendapatkan tugas, misalnya saat Anda mendapatkan tugas, itu pasti saling ketergantungan ya dalam mengerjakan tugas tersebut. Terus adanya keterbatasan sumber tertentu seperti kekuasaan, kedudukan, waktu, popularitas, uang. Ya, ketika Anda mengerjakan tugas, Anda terbatas karena waktu. Waktu Anda sangat minim sekali, terus juga adanya uang gitu ya, waktu karena kan Anda ketika Anda berangkat itu Anda harus mengeluarkan bensin,
dan Anda juga harus makan dan lain sebagainya. Terus adanya persaingan. Persaingan itu bisa terjadi antar anggota kelompok atau antar anggota yang dari luar kelompok. Tapi biasanya terjadi itu di dalam kelompok. Ya, oke, ini ada ketegasan gaya-gaya konflik, ada kompetitif, kompromis, kolaboratif, akomodatif, dan menghindar. Nah, ini nanti tergantung dari orangnya. Kalau orang tersebut lebih suka berkompetitif, dia akan merasa bersaing. Tapi kalau orang tersebut merasa lebih kolaboratif, saling bergabung gitu ya, dan saling kompromis. Kompromis ini saling apa ya, mengalah lah. Dan yang pasti ini maksudnya yang paling ada di setiap organisasi atau kelompok adalah yang menghindar. Mereka menghindari konflik akhirnya pergilah gitu ya, walk out. Ini proses pengenalan penyelesaian masalah. Pertama dari kenali dan jelaskan masalahnya, kemudian menumbuhkan gagasan, nanti ke pemilihan gagasan yang paling bermanfaat dan membuat keputusan. Baru dipahami seorang pemimpin itu ada yang mengatakan bahwa lebih baik mengambil keputusan dan salah daripada tidak mengambil keputusan sama sekali. Jadi kalau Anda sebagai seorang pemimpin, sebaiknya memang mengambil keputusan karena setiap keputusan apapun, setiap kebijakan apapun pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Itu satu hal yang biasa. Seorang presiden, seorang gubernur pasti ketika membuat kebijakan pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan itu sudah sangat wajar. Sebagai seorang pemimpin tidak usah takut, tidak usah baper gitu ya, jadi pundung, nggak usah. Lanjutkan saja, pasti kejadian seperti itu pasti akan selalu terjadi. Oke, selanjutnya peran dan tanggung jawab kelompok. Kelompok yang besar dan lebih formal, kelompok yang kecil, perannya akan berbeda ya antara kelompok yang besar dan yang kecil. Terus orang tersebut berada di kelompok yang formal atau yang informal. Oke, ini peran yang berkembang yaitu peran yang terkait dengan penyelesaian tugas, peran yang terkait untuk membawa dan mendukung kelompok, peran-peran individualistis. Oke, pengembangan kelompok, tahap-tahap orientasi, tahap konflik, tahap kemunculan, tahap penguatan. Ini hanya pengembangan kelompok ya. Jadi kelompok ketika akan berkembang itu pasti akan menimbulkan banyak permasalahan dulu di awal. Jadi nanti eh, setelah mulai muncul akan ada konflik, setelah nanti akan muncul dan setelah muncul baru nanti dikuatkan. Oke, ini ada yang mengatakan bahwa partisipasi kelompok ada tahap legitimasi atau tahap pengesahan, jadi disahkan dulu atau inisiasi atau pendahuluan dan nanti akan ada tahap pelaksanaan. Ya, ini hampir sama dengan manajemen. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Nanti akan saya PowerPoint-nya nanti akan saya share di grup. Tidak ada tugas, tapi lebih baik Anda mencari tentang berbagai jenis kelompok yang tadi disebutkan berupa contohnya, yaitu ke kelompok in-group, out-group, kelompok membership sama reference, kelompok paguyuban, pertembayan, dan lain sebagainya. Anda bisa lihat di buku sosiologi biasanya tentang kelompok ya, lebih ke kelompoknya itu sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.